Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Musyawarah Nasional Kamar Dagang Indonesia di Jakarta. Ya, pemirsa, dalam pidatonya di Bunas Kadin, Prabowo optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% jelang 100 hari pemerintahannya. Prabowo juga menegaskan terkait dengan tekad pengelolaan kekayaan Indonesia untuk kepentingan bangsa dan juga rakyat Indonesia. Prabowo menambahkan dengan bantuan para menterinya, ia yakin akan membuat kejutan di bulan-bulan mendatang. Dan semakin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Sementara itu, pemirsa, polemik Kamar Dagang dan Industri Indonesia resmi berakhir dengan digelarnya Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia. Ya, akhirnya Arsyad Rashid dan juga Anindya Bakri berbagi peran dalam asosiasi pengusaha tersebut. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menggelar acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan di Jakarta. Dalam Munas disepakati Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024 hingga 2029. Sementara Arsyad Rashid didapuk menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk periode yang sama. Hal ini menandai bersatunya Kadin setelah melalui dinamika kepengurusan dalam beberapa bulan terakhir. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya. Ini adalah suatu yang kita pegang teguh bersama Pak Arsyad, bahwa Kadin memang harus kompak. Karena dengan Kadin yang kompak, kita bisa lari lebih jauh lagi. Saya katakan bahwa Kadin harus tetap satu. Harus tetap solid sebagai mitra strategis pemerintah. Insya Allah Kadin semakin strategis, sehingga kepercayaan investor dan dunia internasional terus meningkat, dunia usaha semakin maju dan berdaya saing, sehingga target ekonomi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto 8% dapat tercapai. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang akan bekerja sama dengan pihak swasta dalam sebagian besar proyek infrastruktur di tanah air. Dan juga menyambut baik hal ini dan mengapresiasi Bapak Presiden karena swasta akan dilibatkan. Bahkan tadi janji Presiden bahwa porsinya lebih banyak swasta. Nah, ini yang kami tunggu-tunggu sehingga kami berharap nanti pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Bapak Presiden bisa terwujud. Kadin DKI mendukung penuh dan menyiapkan prioritas untuk menunjang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya ikut berkontribusi dalam program makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.